Gereja Baptis Pertama Bandung, khususnya kelas Pratama dan Madya. Hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, duduk dengan baik, siapkan juga Alkitabnya. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Tuhan Yesus, kami mau mulai sekolah minggu, berkati kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan semoga kami bisa mengerti tentang firman Tuhan-Nya. Ampuni segala dosa kami dalam nama Yesus, amin. Teman-teman, mari kita berdiri, mari kita bersukaria karena hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian, mari kita bersukaria. Hilangkanlah hati yang sering
Silakan duduk teman-teman. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang selalu memberikan berkat dan mengasihi kita. Teman-teman dapat memberi persembahan melalui scan QR Code atau transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Mari kita menyanyikan pujian bersyukur. Mari terus bersyukur walaupun kita sedih ataupun senang. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Kita ulangi dari awal sekali lagi. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pelita kehidupan kita loh. Hayo, siapa di antara teman-teman yang masih rajin membaca Alkitab? Mari kita menyanyikan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kita sekarang mau belajar dari firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik ya. Kalau yang sudah punya Alkitab, boleh diambil Alkitabnya. Karena kita mau baca Alkitab. Nah, sebelum memulai firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Kokoriko pimpin. Ayo, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi ini kami boleh sekolah minggu. Dan sebentar lagi kami mau belajar dari firman Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati dan sertai kami, agar kami dapat mempelajari firman-Mu dengan baik dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, siapkan Alkitabnya sudah ya. Hari ini kita mau baca firman Tuhan, baca Alkitab ya. Dari kitab Para Rasul, Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 15 sampai dengan 26. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 26. Judulnya Matias dipilih menggantikan Yudas. Udah dapat belum? Kokoriko bantu untuk bacain Alkitabnya ya. Begini bunyi firman Tuhan. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi, harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Nah, di sini judulnya Matias dipilih menggantikan Yudas. Adik-adik tahu kan Yudas? Ya, Yudas itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus
yang mengkhianati Tuhan Yesus. Ingat nggak ceritanya? Yudas yang menyerahkan Tuhan Yesus kepada para prajurit untuk dihukum, walaupun Tuhan Yesus nggak salah. Ingat nggak? Ayo, gimana cara mengkhianatinya? Dengan cara mencium Yesus ya. Kan si Yudas bilang kepada itu yang menangkap Yesus, dia yang aku cium itulah orangnya, tangkap dia, gitu ya. Jadi dengan mencium Yesus, Yudas mengkhianati dia, mengkhianati Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus ditangkap dan akhirnya Tuhan Yesus disalib. Wah, sayang sekali ya. Padahal Yudas ini adalah murid Tuhan Yesus yang selalu melayani bersama dengan Tuhan. Kemanapun Tuhan pergi, murid-muridnya ikut. Dan Yudas juga ikut dalam pelayanan itu ya. Tapi sayang sekali, Yudas malah mengkhianati Tuhan Yesus demi material duniawi ya. Demi uang gitu loh. Nah, di sini pada akhirnya Yudas itu mati, meninggal. Murid Tuhan Yesus kan ada 12. Jadi meninggal 1 orang, tinggal 11 orang. Di ayat yang sudah kita baca barusan ini, murid-murid Tuhan Yesus yang tinggal 11 orang mau memilih 1 orang untuk menggantikan Yudas yang sudah meninggal gitu ya. Memilih 1 orang untuk membantu pelayanan ya, gitu, menggantikan Yudas. Nah, waktu itu ya ayat 15, Petrus yang berbicara ya. Waktu itu kan sedang berkumpul murid-murid Tuhan Yesus. Petrus yang ngomong, kita ini harus mengganti Yudas yang sudah tidak ada bersama-sama dengan kita, gitu ya. Karena Yudas ini sudah meninggal, gitu ya. Koreko nggak mau bahas tentang meninggalnya Yudas. Yudas sudah meninggal nih. Jadi sesuai dengan firman Tuhan, kita akan menggantikan Yudas ini. Oh, ternyata kematian Yudas ini sudah ada firmannya. Sudah ada nubuatannya. Tuh. Koriko kasih tahu. Ternyata memang sudah ada ya firmannya gitu loh. Lalu mereka karena mengikuti firman Tuhan ya. Jadi mereka bersama-sama ya bermufakat, oke, kita ganti Yudas ini dengan cara apa? Membuang undi. Dan yang mau Kokoriko garis bawah di sini ya, yang paling penting, mereka tetap mencari Tuhan dalam mengambil setiap keputusannya. Walaupun sebenarnya gampang ya, tinggal musyawarah ya, mencari gitu. Oke, siapa nih yang kita mau pilih gitu, yang ngobrol. Oke, kita putuskan, kita pilih si A. Gitu ya, mudah. Tapi mereka tetap mencari Tuhan. Nah, mereka tetap berdoa. Di ayat 24. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini. Tuh. 2 orang itu ya. Yusuf yang disebut Barsabas, yang bernama Justus ya, ayat 23. Itu yang satu. Satu lagi calonnya pengganti Yudas ya, Matias gitu. Mereka tetap berdoa. Disinilah yang mau Kokoriko garis bawahi, yang harus adik-adik pelajari. Di setiap keputusan yang kita buat, kita harus berdoa dan meminta petunjuk Tuhan. Seperti murid-murid Tuhan Yesus ini. Mereka berdoa ya,
mencari jawaban Tuhan, siapa kira-kira pengganti Yudas. Dan akhirnya mereka membuang undi ya. Di antara Yusuf yang disebut Barsabas, yang bernama Justus, dan satu lagi Matias. Nah, mereka membuang undi. Dan akhirnya yang terpilih adalah Matias yang menggantikan Yudas. Begitu cerita pada hari ini. Adik-adik juga harus berdoa meminta petunjuk Tuhan dalam mengambil setiap keputusan. Walaupun keputusannya seperti yang mudah ya, sekalipun atau susah gitu, tetap meminta petunjuk Tuhan. Contohnya apa? Dalam memutuskan apa nih? Memutuskan jadwal belajar. Kita harus meminta petunjuk Tuhan. Tuhan, kira-kira saya belajar untuk pelajaran ujian minggu depan kapan ya waktunya, jam berapa ya gitu ya. Dalam memutuskan pelayanan, adik-adik mungkin nggak lama lagi ya, kan dengan umur adik-adik ini yang sudah hampir dewasa nih, hampir remaja, adik-adik nanti akan mulai melayani Tuhan. Berdoa, Tuhan, kira-kira saya melayani Tuhan di bidang apa ya gitu. Berikan saya hikmat gitu. Setiap keputusan harus libatkan Tuhan. Mengerti ya? Gitu. Kokoriko juga mengambil keputusan yang penting dalam hidup ini, selalu berdoa dan meminta hikmat dari Tuhan. Oke? Demikian firman Tuhan hari ini. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu untuk kami, Tuhan. Pada hari ini kami mau belajar firman-Mu. Terima kasih di mana kami boleh diingatkan untuk berdoa dan mencari Tuhan dalam memutuskan keputusan-keputusan dalam hidup kami, Tuhan. Apapun keputusan yang kami ambil, kami mau bertanya kepadamu dan meminta hikmat dari-Mu, Tuhan. Supaya keputusan yang kami ambil adalah keputusan yang tepat dan sesuai dengan keinginan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Selamat hari Minggu ya, Tuhan berkati. Dadah. Sekian sekolah minggu kita hari ini, teman-teman. Mari bergabung dalam persekutuan sekolah minggu Pratama 1 dan 2 pada hari Minggu sore jam 3 dan Pratama 3 dan Madia pada hari Sabtu sore. Kalau ada yang mau bergabung, boleh langsung menghubungi nomor yang ada di layar berikut ini atau boleh menuliskan komentar pada kolom komentar. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8.